Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Berbahagia sekali saya di pagi hari ini menemui seorang sahabat, advokat muda dinamis, Mas Krisna Harimurti SHMH. Saya punya harapan yang besar terhadap Mas Krisna ini, dan hari ini saya ingin bertanya kepada beliau. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa Pak Argo, selamat pagi semuanya, sehat selalu Pak Argo ya. Ya, ya. Mas Krisna, ini saya ingin melanjutkan pembicaraan kita yang lalu-lalu, dan mungkin nanti akan kita perdalam lebih banyak lagi Ya, tentang hak kekayaan intelektual, Mas. iya siap. Tentang intellectual property. Ini sejauh ini Anda seperti apa ini? Baik, terima kasih ya Pak Argo. Mungkin kalau dijabarkan secara detail, hak kekayaan atas intelektual atau haki ya Pak, itu sesuatu hal yang sifatnya menjadi karya seni atau karya. Ya. Karya itu macam-macam ya Pak, bisa seni, bisa apapun itu, yang memang Karya kebudayaan ya. kebudayaan dan kemudian juga berkaitan dengan macam-macam ya, desain, paten, merek, kan di situ Ya. hubungannya, karena namanya sekarang kekayaan, Ya. sehingga karena kaya atas intelektual Ya. yang dihasilkan, sehingga harus ada namanya perlindungan hukum terhadap suatu karya seni atau karya intelektual itu sendiri Pak. Ya. Ini penting sekali Ya. sehingga bagi khususnya yang sering Bapak wawancara ya, Ya. seniman khususnya, Ya. entah itu pelukis, entah itu seni tari dan apapun itu, memang sesuatu hal karya yang harus dilindungi khususnya. Nah, bahkan sekarang ini juga banyak sekali nih sengketa terkait dengan merek, Ya. merek dagang, rahasia dagang, kemudian tata letak sirkuit dan sebagainya, karena masuk di dalam kategori hak kekayaan intelektual itu Pak. Ya. Sehingga ketika yang lebih dulu umumnya, seperti yang saya katakan, mendaftarkan misalnya mereknya, Ya. katakan itu jenis produk kecantikan, dia mendaftarkan dulu mereknya, Ya. kemudian ada rivalnya atau rekannya atau istilahnya orang lain juga menggunakan itu sejenis branding mereknya, dia bisa dipidana Pak. Ya. Tapi pertanyaannya yang sangat perlu kritis adalah, apakah hanya karena lebih dulu mendaftarkan merek itu, ataukah karena dia itu sebenarnya pun ya juga menduplikasi Pak, Ya. dari orang yang sebelumnya, tapi orang sebelumnya ini tidak tahu prosedurnya, sehingga edukasi untuk masyarakat, memang karya seni ketika harus itu menjadi suatu perlindungan bagi yang menemukannya, tentu harus didaftarkan. Nah, kata didaftarkan ini menyangkut pada sesuatu tataran yang sifatnya formalistik Pak, Ya. bukan materialistik. Itu dari sudut pandang yang sederhana begitu Pak. Ya. Ya. Terakhir Mas, ini karena keterbatasan waktu, tapi saya hanya ingin melihat dari sisi awam ya. Tadi Anda mengatakan tentang bisa dipidana, tapi saya berpikir juga bisa dikriminalisasi juga. Nah, sekarang gimana kita sebagai penegak hukum atau sebagai advokat, Anda itu jangan sampai yang dipidana itu tadi itu prakteknya jadi dikriminalisasi. Itu seperti apa itu? Nah, ini sesuatu hal yang berbeda, tapi ketika didengarkan kayak sama. Ya. Dipidana, dikriminalisasi, Ya. sangat berbeda Pak. Tetapi ketika bicara masalah pemidanaan, tentu kan ada harus kesalahan yang dilanggar. Ya. Nah, kesalahan itu yang seperti saya katakan, kalau hanya menggunakan kacamata hukum saja, Ya. contoh kasus misalnya, Ya. orang seperti tadi Pak Argo pernah mengikuti beberapa peristiwa persidangan ya, Ya. sebenarnya sudah mendirikan kayak ya semacam tour and travel misalnya, begitu, misal begitu. Ternyata lebih dulu menggunakan nama tersebut Pak, orang lain yang pernah ikut sama dia. Ya. Yang mendirikan pertama itu belum mendaftarkan mereknya, Ya.
Sehingga ketika itu masih digunakan dan orang yang justru yang ikut tadi sudah mendaftarkan, dia bisa melakukan laporan karena atas dasar menggunakan merek tanpa izin. Kalau bicara hukumnya memang kena unsurnya. Persoalannya ketika pemidanaan ini apakah sesuai dengan apa yang dilakukan, ada mens reanya, niat jahat untuk membuat itu tanpa izin. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada bahwa misalnya dari orang yang dilaporkan tadi mencari keuntungan, ataukah malah justru sebaliknya, dia yang lebih dulu dan ini yang justru mendapatkan keuntungan atas idenya tadi. Berarti yang sudah mendaftar tadi mencuri dong. Sama halnya kalau kita terjemahkan maling teriak maling kan begitu. Nah, kalau itu yang terjadi, potensi dikriminalisasi yaitu tinggi, gitu loh Pak Argo. Gitu ya. Kan pendekatannya kalau pemidanaan harus ada dua alat bukti yang cukup. Tidak hanya sebatas membaca peraturan perundang-undangan itu letterlah. Ya dilihat dulu unsurnya. Maka yang saya sesalkan ketika membuat rumusan delik pidana, kadang-kadang penegak hukum itu lupa candalannya apa, mens rea apa. Apa niat jahatnya dua orang. Nawaitunya Nah itu nggak pernah ditempelkan sejak awal. Sekarang gini, kita duduk-duduk tiba-tiba ada pohon mangga yang di atas. Kita itu sudah punya pikiran, wah ini kalau dimakan enak ini, tanpa kita mengambil mangga itu tanpa izin, itu sudah kena pencurian. Jadi sejak awal dia duduk-duduk tadi sudah punya gambaran kalau dia mau mencuri mangga. Ada timbul niat tadi Pak. Nah, niat ini harus diikuti dengan sikap batin tadi terjadi perilakunya. Rata-rata penegak hukum ini kadang mens rea itu dianggap tidak penting. Padahal itu sangat vital. Banyak kasus korupsi juga begitu loh. Kadang tidak ada mens reanya pun dipaksakan ini pokoknya seperti ini loh. Ini kita itu katanya konsep pemidanaan itu kan bukan untuk balas dendam, tapi untuk memperbaiki orang. Kalau cuma begitu dikriminalisasi, nanti seniman banyak yang kena semua dong. Hati-hati. Makanya kita harus melindungi para seniman atau melindungi orang-orang para intelektual khususnya. Penemu invention Jangan sampai justru malah perlindungan kekayaan itu bukan pada yang menemukan, tetapi karena dia terlambat untuk mendaftarkan, gitu Pak. Atau yang justru yang dilindungi yang maling teriak maling itu ya. Itu dia. Itu sangat bahaya Pak. Oke, terima kasih Mas Krisna. Sama-sama Pak. Nanti lain kali saya akan hadir lagi. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.